Hal ini dijelaskan oleh Miftahul Hoiri, manajer Fintech Office Bank Indonesia saat paparan materi pelatihan jurnalis ekonomi dan bisnis yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia wilayah Sumsel di Hotel Pullman Jakarta. Regulasi of Sandbox yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini sebagai wadah bagi para startup yang memang sudah punya model bisnis yang bagus, inovatif, dan unik, serta siap turun ke masyarakat. Melalui Sandbox, para startup akan dibina dan didampingi mengenai keamanan teknologi hingga perlindungan konsumen. Jika modal bisnisnya sudah teruji, harapannya akan masuk ke perizinan. Namun tidak semua startup bisa masuk Sandbox karena yang diutamakan dalam Sandbox adalah inovasi teknologi yang digunakan, di mana akan ada rangkaian tes yang cukup ketat terhadap pelaku startup untuk masuk regulasi Sandbox. Ruang bagi pelaku-pelaku startup baru untuk berkolaborasi, menanyakan mengenai regulasi, dan juga kita saling belajar sebenarnya. Ya, jadi ibaratnya Fintech Office itu seperti zoologis yang masuk ke hutan hujan tropis. Di sana ada banyak fintech, ada banyak spesies. Apakah ini kawin silang, ataukah ini rekayasa genetika, ataukah ini spesies baru? Itu kita saling belajar. Jadi fintech belajar kepada BI mengenai aturan-aturan dan regulasi. Sementara Bank Indonesia itu belajar kepada fintech bagaimana atau apa aja yang belum diatur dalam regulasi, apa aja yang masih terdapat loophole di dalam regulasi. Ditambahkan Miftahul, perkembangan fintech yang begitu cepat harus segera dikawal dan diantisipasi resikonya sejak dini agar tidak tertinggal dan kesulitan. Jika 2 dekade lalu inovasi teknologi keuangan masih berpusat di sisi bank, saat ini inovasi teknologi keuangan terjadi di sisi pengguna. Pergeseran ini mendorong menjamurnya fintech. Tim Liputan Sriwijaya TV.